Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Organisasi dan arsitektur komputer. Teman-teman, ketika Anda mengetik sebuah kalimat seperti pemrograman Java di Windows melalui keyboard, input tersebut akan di-encode dalam bentuk data digital dan diatur dalam susunan antrian instruksi yang akan dikerjakan oleh CPU. Setelah itu, data tersebut akan diproses oleh bagian ALU dan menghasilkan output untuk ditampilkan pada output device. Nah, teman-teman, bagaimana dan apa saja piranti yang mendukung proses tersebut? Amati dan pahami materi organisasi dan arsitektur komputer pada bab ini. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computa atau to compute, yang berarti menghitung. Komputer sebenarnya adalah mesin penghitung yang hanya melakukan proses aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi, setiap nilai masukan atau input yang diberikan oleh pengguna akan di-decode menjadi biner. Tahap berikutnya dilakukan proses aritmatika terhadap data tersebut dan hasilnya ditampilkan melalui alat peraga atau output device setelah melalui proses decoding. Dengan kata lain, komputer adalah mesin hitung elektronik yang dapat merespon secara cepat setiap informasi yang diinputkan. Nah, informasi tersebut akan diproses berdasarkan urutan prosedur piranti dan instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut, lalu menghasilkan keluaran atau output berupa informasi melalui piranti output. Organisasi komputer, jadi keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses komput maupun proses interkoneksi antar komponen. Jadi antar komponen penyusun sistem komputer dalam menjalankan fungsinya. Jadi dengan demikian, konsep organisasi komputer secara teoritis akan menjelaskan konsep tentang komponen-komponen hardware dalam komputer yang bekerja secara terintegrasi sebagai kesatuan komputer. Sebagai contoh, ada prosesor, interface, memori, dan sebagainya. Sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik jika memiliki 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, teman-teman mungkin pernah mempelajari atau mengetahui tentang 3 komponen ini. Jadi, hardware berfungsi sebagai piranti keras atau elektronika yang melakukan proses digital. Nah, sedangkan software fungsinya sebagai piranti lunak untuk mengatur dan memanajemen hardware. Nah, sedangkan brainware berperan dalam memberikan dan mengendalikan setiap input dan output dari hardware melalui software yang terpasang. Teman-teman perlu ketahui, secara umum komputer memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data atau data processing. Kedua, melakukan penyimpanan data atau data storing. Ketiga, melakukan pemindahan data atau data moving.
Yang keempat, melakukan operasi kontrol. Dalam melakukan prosesnya, hardware komputer secara prinsip terdiri atas 4 bagian, yaitu CPU, memori, input-output device, dan sistem interconnection. Nah, untuk CPU berfungsi sebagai pusat pengolah data. Memori berfungsi melakukan penyimpanan data. Input-output device berfungsi untuk menjembatani proses masukan atau input dan keluaran output. Nah, yang terakhir sistem interconnection, jadi merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan input-output device tersebut. Perlu teman-teman ketahui tentang arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer yaitu ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal terhadap kinerja sebuah komputer. Contohnya adalah melakukan beberapa set instruksi, metode pengalamatan, teknik input-output, dan operasi aritmatika. Untuk arsitektur komputer sendiri, yaitu sebuah mesin multi-level yang dapat diartikan sebuah komunikasi antara user atau programmer dengan mesin melalui bahasa pemrograman dengan mesin komputer. Nah, berikut tingkatan logika mesin komputer. Pada level 0, struktur mesin komputer dianggap sebagai dasar yang berhubungan dengan rekayasa digital dengan bahasa tingkat mesin dapat dijalankan secara langsung tanpa memerlukan penerjemah. Pada level 1, bahasa mesin yang dijalankan pengguna memerlukan interpreter untuk menginterup mesin. Begitu juga pada level kedua hingga level ke N, bahasa pemrograman yang dijalankan pada mesin virtual memerlukan interpreter ke dalam bentuk bahasa mesin agar dapat mengeksekusi perintah yang dijalankannya. Nah, teman-teman, pada arsitektur komputer sangatlah penting untuk mempertimbangkan aspek hardware dan software pada desain berbagai komponen komputer guna mencapai pemahaman yang baik pada suatu sistem komputer. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan teman-teman bisa menyebarkan ilmu ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.